Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alvinita Pratama, NBI 118029 dari mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan kelas A, dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan tugas evaluasi tengah semester yang berjudul Teknik Komunikasi Politik Efektif dalam Agitasi Politik. Yang pertama itu, istilah agitasi berasal dari bahasa Latin yaitu agiter yang berarti bergerak atau menggerakkan. Komponen pesan agitasi terdiri dari fakta ataupun non-fakta, penjelasan, bujukan, mendorong, menekankan, atau menggerakkan, mengsugesti, bahkan menggunakan ancaman demi kepentingan tujuan komunikator yang sering disebut agitator. Jadi, pesan dalam bentuk agitasi bisa dikatakan suatu upaya yang dapat merangsang, membangkitkan perhatian atau mendorong atau menggerakkan para penerima pesannya. Isi pesan agitasi cenderung dalam perspektif kritis, artinya akan mengarah untuk membangkitkan kesadaran dan emosi halayak terhadap ketidakadilan, ketidaksesuaian, ketidakpastian, persamaan, penindasan, ataupun penderitaan, dan sebagainya, sehingga menimbulkan kegelisahan di halayak agar berani bertindak merubah nasibnya. Menurut Herbert Blumer, agitasi beroperasi untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan, terutama gerakan politik. Agitasi dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat dan menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialaminya selama ini atau ketidakpastian dan penderitaan. Bentuk agitasi contohnya itu adalah seorang politik yang berpidato dengan berapi-api, dan juga dalam debat politik para kandidat yang berusaha mencari kelemahan atau kekurangan lawannya. Biasanya dilakukan oleh orang-orang atau aktivis partai politik seperti berpidato dengan berapi-api untuk mempengaruhi masanya. Lalu, apa saja contoh agitasi politik? Yang pertama itu isu SARA, di mana merupakan sektor yang sangat mudah sekali dipengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya dengan menyebarkan isu-isu yang sangat menyakitkan pada unsur tersebut, banyak sekali yang terpengaruh. Terus yang kedua itu pertentangan dalam masyarakat, di mana pertentangan ini bisa terjadi antara masyarakat dengan pemerintah pusat, masyarakat dengan lembaga, pemerintah, atau bisa jadi antara sesama masyarakat. Dalam berpolitik, khususnya pada saat pemilihan umum, biasanya setiap calon memiliki visi, misi, dan tujuannya masing-masing. Contoh berikutnya dari komunikasi agitasi politik adalah ideologi politik baru. Kehidupan di masyarakat sekitar kita dapat dikatakan belum merata. Maksudnya di sini adalah masih ada yang mengalami kekurangan dalam sektor ekonomi, pangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah merayu dengan jaminan. Dari sini komunikator menggunakan rayuan kepada masyarakat untuk ikut berpolitik dan bergabung dengannya untuk kemenangan bersama. Dari sini rakyat tersebut diberikan tawaran jaminan seperti jaminan kesehatan sebagai contoh agitasi politik, dan jaminan bantuan dana serta jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk menunjang kehidupannya. Apabila ada faktor penggerak atau provokatornya, misalnya ketidakpuasan rakyat kecil terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada mereka, juga bisa menjadi sebuah alat pemicu yang efektif untuk mendongkel sebuah rezim. Tahap selanjutnya adalah mobilisasi massa akan terbentuk apabila ledakan sosial yang muncul dapat memancing solidaritas massa, hingga pada eskalasi tertentu bisa munculkan kondisi yang kolaps. Dalam proses agitasi, pemahaman perilaku manusia menjadi penting. Agar agitasi dapat dilakukan secara efektif, maka diperlukan sifat-sifat orang dalam kelompok atau massa, seperti massa yang cenderung tidak rasional, mudah tersugesti, emosional, dan lebih berani mengambil resiko dan tidak bermoral. Kemampuan seorang agitator untuk mengontrol emosi massa menjadi kunci dari keberhasilan proses agitasi massa. Sedangkan
pendekatan hubungan interpersonal merupakan kunci sukses dalam agitasi individu. Cara untuk menghindari komunikasi agitasi politik. Agar terciptanya politik yang damai dan tanpa kericuhan di mana-mana, alangkah lebih baiknya kita mengetahui cara menghindarinya. Adapun caranya adalah cek terlebih dahulu isu-isu yang beredar tersebut apakah benar atau hoax. Pastikan sumber yang memberitahukan isi tersebut. Jangan mudah terpengaruh dan goyah karena agitasi-agitasi yang dilakukan oleh komunikator. Akan lebih baik jika kita memiliki prinsip yang kuat dalam politik. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai komunikasi agitasi politik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.